Terima kasih, Anumodana Bante. Ini pertanyaan dari Denasari dari Bekasi. Untuk berumah tangga yang sangat sibuk sekali, kita tahu bahwa membaca parita adalah sangat berguna seperti yang Bante bilang, dan meditasi juga. Tapi untuk bisa menyeimbangkan itu karena waktunya sangat singkat, apakah sebaiknya pilih salah satu gitu? Karena di antara kesibukan gitu, mungkin waktunya tidak cukup untuk melakukan dua-duanya, Bante. Jadi bagaimana sebaiknya? Apakah pilih salah satu dan kalau harus pilih salah satu, yang mana sebaiknya yang dipilih? Begitu pertanyaannya, Bante. Ya, baik. Jadi karena sila samadhi. Samadhi memang ideal. Jadi kalau angka ya dia angka yang prima cum laude gitulah. Bukan? Ya kalau nomor 2 ya sila. Lalu kalau yang hari-hari ya nah, itu seperti kalau kita mau membersihkan halaman yang banyak kotoran akibat dari reruntuhan daun-dedaunan di pohon-pohon. Nah, memang kalau halamannya mau bersih sama sekali ya pohonnya harus dicabut. Itu bersihnya permanen. Gitu? Nah, kalau tidak mau kehilangan pohon, tetapi juga bersihnya bisa lebih lama, ya dipangkas bagian daun-daunnya. Nah, kalau tidak mau memangkas, sayang mau dipangkas, tapi tiap hari daunnya berguguran. Tapi mau halamannya menjadi bersih, ya harus rajin menyapu. Di pagi pas sore nyapu, pagi nyapu. Dengan begitu halamannya sering menjadi bersih. Nah, menyapu, memangkas ranting, mencabut pohon, itu sama dengan analoginya kita praktek dana, sila, samadhi. Itu Pak. Memang belum bisa samadhi, belum bisa menjalankan sila, tapi berdanalah setiap hari. Memang mau motong rantingnya sayang, tapi nyapulah setiap hari. Halamannya bersih kok indah. Nah, jadi itu semua bisa dilakukan secara simultan. Nah, karena kalau mau dipilih, secara dharma, sekali lagi. Secara dharma itu sesuatu bukannya bisa atau tidak bisa. Bukan boleh atau tidak boleh, tapi mau atau tidak mau. Itu persoalannya. Kalau memang mau, ya, semua menjadi bisa. Tapi begitu tidak mau, apapun menjadi tidak bisa. Meditasi memang unggulan. Tapi mau meditasi kan susah. Bante, saya kan berumah tangga, masih tinggal dengan anak-anak, dengan keluarga. Bagaimana mau meditasi, Bante? Memang pernah saya coba malam-malam, mulai sepi, saya mulai duduk meditasi. Baru duduk sebentar, anak saya yang pertama bangun, ngek-ngek, ngurus anak. Anak yang pertama ditidurkan, mulai tidur pulas. Anak yang kedua terbangun, ngurus anak. Anaknya 3 sudah tidurnya ibu yang lain. Kalau kamu anak, kan gampang. Anak saya itu nurut, tapi tiap malam yang ngek-ngek bapaknya anak-anak, lah repot lagi kan. Kapan meditasinya? Karena itulah baca parita adalah usaha menciptakan ketenangan lahir batin dan pikiran secara verbal, secara mediasi. Karena mau tidak mau baca parita itu pikiran kita harus konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi, paritanya salah-salah, loncat-loncat. Jadi dengan membaca parita yang banyak, itu sudah sama menggiring, menuntun, mengarahkan pikiran dan batin itu menjadi ke titik, ke arah yang konsentrasi. Jadi meditasi itu banyak media, banyak alat bantu. Ada yang dengan parita, dengan doa, dengan zikir, dengan rosario, dengan pegang tasbih. Nah, tapi jangan disamakan dengan menceti tuts itu. Memang kelihatan kayak meditasi, tapi yang dipencet ternyata itu tuts WA. Nah itu ya enggak meditasi kalau itu. Karena itulah Bu, baca parita prinsipnya adalah mau. Yang kedua mampu. Yang ketiga waktu.
Yang keempat ilmu. Dan yang kelima adalah sangu. Karena itu parita bisa dibaca kapan saja. Dalam perjalanan bisa. Kalau yang paling ideal, kalau kita mau butuh waktu yang prima, ya sebelum tidur. Atau pagi bangun tidur. Jadi untuk mengantarkan tidur dan pagi untuk mengawali kegiatan dalam satu hari itu. Tapi kan waktunya sedikit Bante, saya ngurus sana, ini mau ke kantor, tetek mengek. Bisa dilakukan sambil jalan, begitu duduk di atas mobil, sambil nyetir pun bisa kita baca parita. Kalau memang mau. Sambil nyetir, Karania Mata Kusalena yang laksana. Bisa itu. Kalau memang mau. Persoalannya mau atau tidak. Jadi parita bisa dibaca dalam perjalanan, boleh. Nah, kita dalam perjalanan membawa mobil, nyetir sendiri, atau kita duduk, sudah ada yang mengantar mobilnya, itu pun bisa. Saya pun juga sering mengalami begitu. Jangan dikira Bante itu enggak pernah dak-dikduk. Saya pernah naik pesawat. Itu waktu dari Balikpapan mau ke Makassar. Ternyata cuaca sangat lebat, sehingga tidak bisa transit di Palu. Awalnya saya tidak berpikir negatif, tapi begitu pramugari mengumumkan karena cuaca buruk adalah berhalangan untuk bisa landing, maka pesawat akan kembali ke pangkalan. Begitu diberitahu, meskipun Bante takut juga kalau mati gitu. Lalu apa? Saya mulai membaca parita. Ya, apa yang saya ingat, saya baca berulang-ulang. Dan reda, akhirnya kita menjadi tenang, tidak lagi cemas, dan pesawat juga kembali ke pangkalan dengan baik. Satu waktu, saya dulu ini, masih zaman tahun-tahun dulu saya tinggal di Ngandat. Dari Surabaya ke Ngandat itu zaman lama, tahun 80-an. Kita sering naik travel. Mobil Col L300, L sampai. Dalam satu perjalanan ini penumpangnya tidak terlampau banyak. Saya duduk paling depan. Di belakang ada beberapa penumpang lainnya. Sopirnya ini sewot banget. Nampaknya dia juga dalam ketegangan. Bahwa mobilnya tidak konsentrasi. Selihat sana, selihat sini. Dan sekali hampir nyeruduk truk yang lagi parkir di pinggir jalan. Sampai ibu-ibu di belakang ujar, Pak! Begitu. Nah, saya pun juga ikut deg-degan. Tapi saya ingat, parita kalau dibaca dengan baik dan benar, bisa menciptakan ketenangan, lahir batin, dan lingkungan. Mulai saya membaca Karania. Saya ulang-ulang sepanjang jalan. Saya melirik ke sebelah kanan saya, Pak supir yang tadinya dengan wajah yang tegang itu, mulai reda, mulai kendor. Dan akhirnya betul-betul nampak tenang, dan mulai bisa bercerita. Akhirnya selamatlah sampai di Malang. Jadi itu parita bisa dibaca di banyak kesempatan. Asal kita punya kemauan. Sambil masak pun bisa baca Karania. Coba kalau nyambel baik Karania, wah sambelnya sedep itu, Bu. Jangan baca nyambel sambil uring-uringan, wah sambelnya sengak itu. Ya, terima kasih. Jadi kalau memang ada kemauan, di mana saja kita bisa lakukan itu. Sambil perjalanan bisa, sambil dalam pekerjaan bisa, sambil menunggu waktu juga bisa, kalau ada kemauan. Memang ada yang idealis, tetapi kan juga ada yang dinamis, dan ada juga yang pluralis. Tekstual, kontekstual, situasional. Mudah-mudahan dari sekarang nanti sudah berkemauan baca parita dengan tekun. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bante, Namo Buddhaya. Selamat pagi Pak. Gimana Pak Mulyadi? Mulyadi dari Jakarta Bante. Oh, di Jakarta. Jakarta. Begini Bante, tadi Bante sempat menyebut
tentang Tuhan, jadi saya mungkin pertanyaannya agak out of topic sedikit. Waktu awal-awal dulu kan Bante Asin memperkenalkan, Asin Jinara kita memperkenalkan Sang Hyang Adi Buddha, Bante. Terus semakin berjalan, penjelasan itu telah diperbaharui lah istilahnya, dengan kitab Udana 8 ayat 3 tentang yang tidak terceritakan. Tapi saya ini sering ketemu dengan, kadang-kadang bermain dengan teman atau kadang-kadang organisasi lintas agama, kadang-kadang kalau hanya dikatakan tidak terceritakan, mereka tuh kayaknya sedikit kurang puas, Bante. Mungkin ada penjelasan singkat dari Bante yang istilahnya yang lebih baik atau lebih bagaimana lah untuk menjelaskan tentang ketuhanan menurut agama Buddha ini, Bante. Terima kasih, Bante. Sukiyoto, Namo Buddhaya. Ya, kalau mau secara dharma ditanya dulu Tuhan menurut siapa dan sebagai apa, itu dulu. Kalau itu sudah mendapat jawaban baru diceritakan. Kalau belum, tunda dulu pertanyaannya dan tunda dulu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih, Bante.